Sebabnya nanti bersumpah di hadapan suaminya seperti Sayyidah Khadijah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah di malam pertama ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai kekasihku, wahai suamiku, ketahuilah sekarang ini aku adalah budak perempuanmu. Kenapa enggak? Budak perempuanmu. Aku ini adalah pelayan perempuanmu. Semua harta yang dimiliki oleh Sayyidina Khadijah diberikan semua kepada Nabi Muhammad SAW untuk jalan dakwahnya beliau. Karena beliau sangat dermawan, dan untuk dakwah agamanya, maka kelamaan harta itu habis. Kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidatina Khadijah tidak hanya di mulut, tapi dilakukan hal itu sampai menjelang ajalnya. Sayyidatina Khadijah mengatakan, wahai kekasihku dan kekasih Allah, sekarang ini aku adalah budak perempuanmu. Ditunjukkan dari mulai malam pertama sampai akhir hayatnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah? Tidak pernah menuntut Nabi Muhammad, tidak pernah membuat Nabi Muhammad berat dalam dakwahnya, tidak meminta sesuatu yang bikin suaminya itu tertekan, tidak pernah meminta sesuatu yang ketika suaminya tidak mampu. Itulah Sayyidatina Khadijah. Sampai-sampai ketika Sayyidatina Khadijah menyusui Sayyidatina Fatimah, yang keluar bukan air susu, yang keluar air darah. Rasulullah masuk ke rumah, melihat pemandangan begitu pilunya. Sayyidina Khadijah sedang menyusui Sayyidina Fatimah, yang keluar bukan air susunya tapi air darah. Rasulullah menangis. Rasulullah memeluk Sayyidina Khadijah. Dipeluknya Sayyidina Khadijah, di dalam pangkuannya Rasulullah tertidur dan mengatakan kepada Sayyidina Khadijah, wahai Sayyidina Khadijah, engkau dulu sebelum jadi istriku seorang bangsawan, seorang yang kaya, dihormati oleh orang-orang Mekah. Sedangkan sekarang kau menjadi suami istriku dalam keadaan seperti ini. Terserah engkau wahai Sayyidina Khadijah. Kalau engkau tidak kuat, kau boleh keluar dari menjadi istriku. Sambil menangis, Rasulullah akhirnya tertidur di dalam pangkuan Sayyidatina Khadijah. Ketika itu Sayyidina Khadijah mengeluarkan air matanya menetesi pipi Nabi Muhammad SAW, sehingga Sayyidina Khadijah terbangun. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Khadijah? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai kekasihku, jangankan hartaku, jikalau nanti aku sudah mati, kau butuh bantuan untuk dakwahmu, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jual ke pasar, jadikan perahu untuk perjuangan agamamu. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu Sayyidina Khadijah, wahai ibu. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata ketika Sayyidah Khadijah menyusui Sayyidina Fatimah, yang keluar air darah bukan air susu, ternyata 3 hari Sayyidina Khadijah belum makan. Tidak protes dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad pulang dalam dakwahnya, tidak mengeluh, tidak meminta sesuatu kecuali senyum. Wajahnya senyum ketika Rasulullah datang dakwah. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku karena ada engkau wahai Khadijah, istriku yang salehah. Tidak hanya sampai di situ hadirin, tidak hanya sampai di situ ibu-ibu, bapak-bapak. Camkan khususnya untuk ibu-ibu, jangan ada wajah yang cara Jawa ini merengut, masam. Jangan, apapun yang terjadi senyum dengan suaminya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Sayyidina Khadijah sakit parah. Beliau tidak bisa bangun dari tidurnya. Bahkan kalau beliau mau duduk harus dibantu oleh Sayyidina Fatimah, ditopang dengan lututnya Sayyidina Fatimah. Ketika itu Rasulullah SAW pulang dakwah, masuk ke dalam rumahnya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah. Dia mengetuk pintu, tahu bahwa itu adalah suaminya karena ketukannya itu sangat lembut dan suaranya, salamnya sangat lembut. Itu pasti suamiku Nabi Muhammad SAW. Maka menyuruh daripada anak putrinya untuk membukakan daripada pintunya.
Tapi apa? Sebelum dibukakan pintunya, Sayyidina Khadijah ingin didudukkan. Ketika itu didudukkan oleh Sayyidina Fatimah dan ditopang dengan lututnya, agar tidak diketahui oleh Nabi Muhammad bahwa beliau adalah sedang sakit, merasakan sakit yang luar biasa. Wajahnya dibuat bahagia, wajahnya dibuat senyum, padahal beliau lagi merasakan sakit yang luar biasa, tidak bisa bangkit dalam tidurnya. Tapi ketika itu beliau tetap wajahnya ceria, wajahnya tersenyum walaupun menahan sakit. Ketika Rasulullah masuk melihat Sayyidatina Khadijah dalam keadaan baik-baik, Rasulullah kemudian pergi lagi untuk dakwah. Baru melangkah berapa langkah dari pintu rumahnya, Sayyidatina Fatimah anaknya memanggil, ayah, ayah, ibu meninggal dunia. Sayyidina Khadijah meninggal dunia dalam keadaan tetap tersenyum dengan suaminya. Keadaan sakit yang merasakan luar biasa, dia tetap menunjukkan wajahnya yang ceria, sehingga Rasulullah menangis dan merasa kehilangan Sayyidina Khadijah. Bahkan setelah meninggalnya Sayyidina Khadijah, semuanya serba Sayyidina Khadijah. Mengingat terus Sayyidina Khadijah, sudah bertahun-tahun bahkan sudah menikahi Sayyidina Aisyah, masih tetap teringat dengan Sayyidina Khadijah. Apa-apa Sayyidina Khadijah, potong kambing berikan tetangganya Khadijah, potong kambing berikan saudaranya Khadijah, sampai Sayyidina Aisyah cemburu. Wahai Rasulullah, apakah aku kurang cantik, apakah aku kurang muda, apakah aku kurang cerdas sehingga sedikit-sedikit kau Khadijah. Rasulullah saat itu agak marah, mukanya memerah. Wahai Aisyah, ketahuilah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di dalam hatiku. Ketika pergi ke Mekah, bukan kemana-mana, sudah orang-orang kaya mempersediakan rumah untuk dikunjungi Nabi Muhammad, sudah dipersiapkan makanan dan tempat tidur yang enak. Tapi Rasulullah tidak mau mampir ke rumah-rumah orang Mekah. Dia cuma bikin tenda di dekat kuburannya Sayyidina Khadijah. Bahkan beliau tidur di atas kuburannya Sayyidina Khadijah. Wahai ibu-ibu, kalau kalian ingin suami Anda ada di dalam hati suami Anda, maka berbuatlah akhlak seperti Sayyidina Khadijah. Jangan cuma senang-senang kau di dalam pengantinnya, tapi tunjukkanlah bahwa kau adalah umat Nabi Muhammad yang ingin mengikuti Nabi Muhammad, yang ingin mengikuti Sayyidina Khadijah, yang ingin mengikuti Sayyidina Fatimah, yang ingin mengikuti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha warḍaha.